Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan kejadian mistis di Gunung Cikuray yang dialami oleh pendaki asal Tangerang. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan dan menikmati. Jabrik berangkat dari Tangerang berjumlah 5 orang. Ada Ina, ada Ngendil, ada Adi, ada Abel. Mereka berangkat dari Tangerang menggunakan mobil sayur dari arah pasar Tangerang menuju Garut. Setelah berjam-jam, akhirnya Jabrik sampai di base camp pendakian, dan di sini mulai ada kode-kode tidak beres. Di sini tanda pertama udah mulai muncul. Jabrik kaget karena HP, uang, sama jaketnya ketinggalan di mobil sayur. Tapi mereka tidak sadar akan hal itu. Soalnya mereka biasa saja menganggap itu hanya sekedar lupa. Padahal itu adalah kode atau pertanda bahwa pendakian ini jangan dilakukan. Kebetulan hari itu saya sedang berada di base camp, dan akhirnya kita tegur sapa karena sudah lama tidak bertemu. Di tengah obrolan, tiba-tiba Jabrik bilang, "Bang, naik yuk, besok temenin gua." Saya menjawab, "Yaudah deh, ayo. Tapi gua ajakin temen gua lagi ya." Jabrik, "Yaudah, ajak aja, biar seru." Akhirnya saya pun mengajak teman basecamp saya 2 orang, yaitu bernama Acep dan Dede Jos. Jadi pendakian ini yang asalnya cuma 5 orang, ketambah saya dan 2 orang teman saya menjadi 8 orang. Waktu pun tak terasa, kita asik ngobrol dan waktu sudah menunjukkan hampir jam 2 malam. Akhirnya kita semua istirahat untuk melakukan pendakian besok. Pagi pun telah tiba, tapi kita semua masih tertidur pulas karena semalamnya kita asik mengobrol sampai larut subuh. Sekitar jam 12 siang, kita siap-siap untuk melakukan pendakian ini. Tapi sebelum berangkat, biasanya kita melakukan briefing. Nah, di dalam briefing itu, saya menjelaskan kalau mau naik Gunung Cikuray, dilarang memakai atribut merah. Dan kalau perempuan, jangan lagi head. Abel memotong pembicaraan saya. Dia bertanya, "Bang, ini gue pakai jaket merah gimana ya? Soalnya nggak ada lagi." Saya pun bingung antara menjawab iya atau tidak. Abel kembali menjawab, "Bang, gue balikin aja ya jaketnya, biar nggak kelihatan merahnya," sambil tertawa. Saya pun menjawab, "Ya udahlah, terserah lu aja." Sudah itu kami semua berdoa dan langsung menuju trek pendakian. Dari basecamp ke pos 1 kita baik-baik saja, tidak terjadi hal apapun. Kita berjalan dari basecamp ke pos 1 sekitar 1 jam. Setelah menikmati kopi, rokok, kita lanjut lagi sekitar jam 2 menuju pos 2. Masih sama, dari pos 1 ke pos 2 kita tidak terjadi apapun atau tanda-tanda apapun. Semuanya masih baik-baik saja. Tapi dari pos 2 ke pos 3, Abel yang memakai jaket merah, dia tiba-tiba mengeluh. Dia curhat kalau dia merasa kecapean dan tasnya merasa sangat berat. Padahal itu cuma daypack doang. Dari pos 2 ke pos 3 kita selalu banyak istirahat karena Abel, Ina, dan yang lainnya fisiknya tidak seperti biasanya. Kita semua mulai kelelahan yang tidak biasa. Akhirnya kita sampai di pos 3 sekitar jam 5 sore. Karena saya melihat fisik yang tidak memungkinkan, akhirnya saya memutuskan untuk ngecamp aja di pos 3. Di pendakian ini, karena kita melewati jalur baru, yang naik jalur ini cuma rombongan kita saja. Kita pun semua bergegas untuk memasang tenda dan memasak untuk makan malam. Malam pun tiba, kita makan-makan sambil tertawa. Tapi tiba-tiba Ina bilang, "Bang, kayaknya gue mau head nih." Saya pun langsung bengong antara takut dan bingung. Saya bertanya, "Lah, kenapa lu gak bilang kalau hari ini jadwal lu head?" "Iya bang, harusnya sih 3 hari lagi bukan sekarang." Di sini saya mulai terdiam.
karena ada beberapa aturan yang kita langgar. Pertama, Abel yang memakai jaket merah. Kedua, Hina yang lagi head terus masih naik gunung. Malam pun semakin gelap dan hati semakin tidak tenang. Ketika kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada suara orang berjalan. Semuanya diam. Terus saya cek, tapi tidak ada orang sama sekali. Endil bertanya, "Siapa bang?" Untuk menenangkan suasana, saya bilang, itu mah mungkin suara angin." Satu persatu semuanya masuk ke dalam tenda, termasuk saya. Sekitar jam 2 malam, saya terbangun oleh suara Acep yang keluar tenda karena ingin buang air kecil. Tak lama Acep keluar, tiba-tiba dia bergegas masuk ke tenda dengan muka yang sangat ketakutan. Saya pun bertanya, "Kunaon dari mana?" "Acep." Itu kira tadi orang ninggalin bodas Saya pun mencoba menenangkan. Ditinggalian meren, sare diwe. Acep pun kembali tidur, tapi sekarang malah jadi saya yang tidak bisa tidur. Akhirnya saya keluar untuk menyalakan sebatang rokok. Pas saya keluar, tiba-tiba di bawah seperti ada senter, seperti pendaki yang mau naik. Saya pun bingung, ini pendaki atau siapa? Karena kalau pendaki seharusnya ada laporan dulu dari base camp lewat HT ke saya. 1 jam saya menunggu, tapi si senter itu lama-kelamaan malah meredup dan menghilang. Dalam hati saya berkata, ini sudah tidak beres. Saya pun mau masuk ke dalam tenda, tapi ketika membuka pintu tenda, di belakang saya seperti ada orang. Saya pun langsung menengok ke belakang. Ternyata memang benar, ada perempuan yang melambaikan tangan, seakan-akan menyuruh saya untuk pergi. Saya tahu itu bukan orang, saya pun langsung masuk ke dalam tenda. Dengan hati bercampur gelisah, saya pun kembali tidur. Dan waktu akhirnya sudah menunjukkan pagi-pagi jam 6:30. Kita pun prepare siap-siap untuk summit. Jam 7 kita sudah mulai start summit. Dari pos 3 menuju puncak. Kejadian aneh pun kembali muncul. Yang seharusnya dari pos 3 menuju gerbang hutan itu hanya 15 menit, tapi kita berjalan tanpa disadari sudah 1 jam, tapi tidak menemukan gerbang hutan. Saya pun ngeh dan tersadar. Terus saya berhenti sejenak untuk berdoa. Sudah berdoa, tak lama kemudian akhirnya gerbang hutan ketemu dan kita pun masuk ke dalam hutan. Baru berjalan 20 menit, tiba-tiba Ina memanggil. Her, matiin dulu dong. Kayaknya ada yang minta tolong deh." Musik saya pun saya stop. Dan benar saja, ada suara perempuan menangis meminta tolong. Tolong. Suaranya jauh, tapi sangat terdengar jelas. Karena ini masih siang, saya pikir itu adalah manusia yang jahil. Saya pun menjawabnya, "Siapa?" kata saya. Tak lama kemudian, suara itu kembali terdengar. "Tolong, saya mau ke pohon." Saya sama Jabri pun langsung mengecek ke arah suara tersebut. 5 menit kami berjalan, ternyata suara tersebut berasal dari bawah jurang atau lembahan Gunung Cikuray. Saya pun hanya bisa tatap-tatapan sama Jabri. Kita kembali ke anak-anak. Terus di sana kita berdiskusi. Kalau saya menyarankan pendakian ini tidak bisa dilanjutkan, kita semua harus turun. Sedang berdiskusi, tiba-tiba suara itu kembali terdengar. "Tolong, saya kedinginan. Saya nyangkut di pohon." Suasana pun semakin panik. Saya menegaskan kita semua harus turun, tapi Ina dan Abel ngotot. Dia itu pengen naik ke puncak, tidak mau turun. Tapi saya lihat Ina dan Abel seperti orang yang berbeda. Matanya sedikit merah, dan saya pun berpikir ini tidak akan beres. Kita semua harus turun. Di sana pun terjadi sedikit perdebatan. Saya memaksa mereka semua untuk turun, tapi Ina dan Abel
tidak mau turun. Mereka mau melanjutkan ke puncak. Pada akhirnya Jabrik pun memaksa Ina untuk turun. Kita semua memutuskan untuk kembali turun ke base camp. Singkat cerita, kita sudah turun ke base camp sekitar jam 4. Kenapa lama? Soalnya kita menikmati perjalanan turun karena untuk mengurangi kecewa karena tidak ke puncak. Kejadian mistis pun kembali terjadi di base camp pendakian. Waktu itu sekitar jam 2 malam, Ina kesurupan. Dan saat Ina kesurupan, bahasa yang dikeluarkan sama Ina hampir sama seperti yang kita dengar tadi di hutan. Suara minta tolong, kedinginan, terus nyangkut di pohon. Suara Ina pun sangat percis seperti suara yang kita dengar di hutan. Tidak ada bedanya. Sampai raut wajah Ina pun seperti orang yang menggigil kedinginan. Untung saja di base camp ada orang pintar yang bisa mengobati Ina. Sudah sadar, Ina bercerita pas dia kesurupan, dia diajak ke hutan Gunung Cikuray. Dia melihat ada sosok perempuan yang diseret dan digendong. Perempuan itu seperti yang kecapean tapi dipaksa terus naik. Dan perempuan itu menjerit-jerit minta tolong karena merasa sudah kecapean tapi dipaksa terus naik. Entah apa maksud dibalik kejadian ini semua. Apakah itu pendaki yang hilang dulu atau siapa? Intinya kita semua harus menjaga peraturan apa yang dilarang ketika kita mau naik gunung. Masalah mitos atau tidak, alangkah baiknya kalau kita menghargai larangan di gunung tersebut. Sesudah Ina pulang, ternyata sampai Tangerang penunggu Cikuray masih ngikutin. Di Tangerang Ina sering ngelamun, kadang juga suka kesurupan. Tapi alhamdulillah sekarang Ina sudah normal kembali. Pelajaran dari kejadian ini, kita tidak boleh melanggar apa yang dilarang, dan kita tidak boleh memaksakan ketika sudah ada kejadian yang tidak masuk akal. Lebih baik kita turun, jangan memaksakan untuk melakukan pendakian. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa dukung channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu cerita, misteri, dan sejarah lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.